Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Pesan yang Indah. Dan pesan yang indah dari firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah pertangyangan ataupun ibadah keluarga tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20, demikian dituliskan. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buku Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, yang juga adalah penulis Injil Lukas, melaporkan banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang mengiringi langkah para rasul dalam perjalanan mereka memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan berita keselamatan di periode awal gereja mula-mula, di periode awal gereja perdana, di mana orang-orang semakin banyak yang percaya pada pemberitaan mereka karena peristiwa-peristiwa yang luar biasa tersebut. Sekalipun ini buku Kisah Para Rasul, namun sesungguhnya ini bukan tentang rasul itu sendiri. Sekalipun mereka mengerjakan pekerjaan yang luar biasa, tetapi ini adalah tentang Roh Kudus yang bekerja luar biasa melalui para rasul itu dalam pemberitaan Injil, dalam pewartaan kerajaan Allah, dalam pewartaan tentang keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul-rasul itu termasuk Paulus disertai, dikuatkan, dimampukan oleh Roh Kudus melakukan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan pada masa ini, respon daripada orang-orang yang mendengar, setiap kota yang mereka datangi, di mana mereka singgah dan mengajar, memberikan respon yang berbeda-beda. Ada yang sungguh-sungguh menerima, bertobat dan dibaptis. Tentu juga ada penolakan-penolakan luar biasa, di mana mereka akan ditangkap dan direncanakan untuk dipenjarakan, direncanakan untuk dibunuh, disiksa. Tetapi dalam setiap kota, dalam persinggahan mereka, selalu ada dampak luar biasa dari pemberitaan Injil itu.
Dan tak kala kita membaca ayat renungan ataupun ayat khotbah kita pada saat ini, kita melihat dampak dari pemberitaan Paulus yang sungguh luar biasa. Pada saat itu, berita keselamatan yang dibawa ataupun diajarkan, diberitakan oleh Paulus telah memperoleh tempat di hati orang banyak, di hati para pendengar. Mereka mulai merespon kabar baik itu dengan ada yang bertobat, dan banyak yang kemudian menunjukkan cara hidup yang baru. Dan cara hidup orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Yesus, orang-orang yang percaya pada masa itu, menjadi cara hidup yang dilihat, ditiru, disaksikan oleh banyak orang. Dan mereka memperoleh popularitas, ataupun bisa kita sebutkan pada saat ini menjadi viral pada masa itu. Sehingga banyak juga yang mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti pengajaran Paulus, mendengar pengajaran Paulus, walau tidak sungguh-sungguh percaya dan tidak sungguh-sungguh mengikutinya, ataupun bisa kita sebutkan tidak menghidupinya. Mereka hanya peniru-peniru biasa. Mereka hanya menggunakan cara-cara yang digunakan Paulus. Sebab dalam firman ini, dalam khotbah ini, Paulus dilaporkan memberi kesembuhan ataupun membuat kesembuhan-kesembuhan dari kuasa-kuasa kegelapan. Hal-hal itu dilakukan oleh para rasul karena mereka dalam kuasa Roh Kudus mampu mengusir kuasa setan, mampu mengusir kuasa jahat. Dan cara-cara itu ditiru oleh orang-orang tertentu yang tidak sungguh-sungguh percaya, namun mereka ingin tampil seperti Paulus, namun mereka ingin ikut viral ataupun masuk dalam bagian daripada kehidupan orang-orang percaya saat itu, yang menjadi bahan pembicaraan ataupun menjadi sesuatu yang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat pada masa itu. Dalam teks kita ini kita melihat peniru-peniru itu adalah anak-anak Skewa. Disebutkan di sini ia adalah seorang imam kepala Yahudi. Anak-anaknya meniru penyembuhan yang dilakukan Paulus, walau sesungguhnya mereka tidak benar-benar percaya. Sungguh luar biasa. Setan pun tahu siapa yang sungguh-sungguh percaya, siapa yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, siapa yang sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan, siapa yang sungguh-sungguh mengenal Yesus dan benar hidup di dalamnya. Setan pun tahu. Setan pun mengenal seseorang percaya sesungguhnya atau tidak. Sungguh luar biasa kita melihat perbincangan ataupun narasi cerita ini yang sepertinya lucu. Mereka kemudian dipermalukan oleh roh jahat itu karena mereka mencoba memakai nama Yesus, menggunakan nama Yesus seperti apa yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh Paulus, walau mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Barangkali sobat Kristiani kita harus mengingat pada hukum Taurat ketiga. Hukum Taurat ketiga yang memperingatkan kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Atau tidak boleh menyebut nama Tuhan kita Yesus dengan sembarangan. Karena nama itu penuh dengan kemuliaan. Karena nama itu penuh dengan kuasa. Hanya di dalam doa. Dan hanya orang-orang yang beriman yang dapat menyebutkan nama ini. Dan sebutan mereka itu akan berkuasa penuh untuk mengusir roh-roh jahat ataupun memberi kesembuhan. Kita membaca cerita ini dan kemudian semoga menyadarkan kita untuk mengevaluasi iman percaya kita, untuk mengevaluasi pengakuan kita yang selama ini mengaku percaya, yang selama ini mengatakan orang beriman, mengenal Yesus. Pertanyaan utama adalah apakah kita memang sungguh-sungguh benar hidup di dalam Yesus? Apakah kita memang sungguh-sungguh menghidupi pengajarannya dan benar-benar yakin akan kuasanya? Ketika kita mengaku percaya dan menyatakan sebagai orang-orang iman, pernyataan itu, pengakuan itu bukan pengakuan kosong, bukan pernyataan kosong yang tanpa makna, yang tidak betul-betul menghayati dan menghidupi.
Itu yang mau kita lihat, pelajaran berharga, pesan yang indah dari teks kita ini. Seperti yang kita ingat, banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi mereka tidak hidup di dalam ajaran Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan Yesus. Orang-orang ini mempergunakan nama Yesus sesuka hati mereka, dengan berharap mereka akan memberi kesembuhan. Tetapi sekali lagi setan pun melihat isi hati mereka, melihat mengenal mereka. Setan pun mengenal kita, pribadi kita, kehidupan kita, di mana kita lemah, di mana kita kuat, dan seluruh sisi kehidupan kita. Setan pun mengetahui hal tersebut. Dan ia tahu apakah kita benar-benar percaya atau tidak. Jika tema minggu kita adalah menang melawan kuasa kegelapan, rahasianya hanya mengandalkan nama Yesus yang benar-benar engkau hidupi. Mengandalkan nama Yesus yang benar-benar kau percaya. Tuhan yang agung, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, dan engkau hidup dalam kesaksianmu, kesaksian yang seperti itu, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah penyembuh, kuasanya tak terbatas, kemampuannya di atas segala sesuatu. Jadi jangan coba-coba menyebutkan ataupun mengandalkan nama Yesus tanpa engkau mengenalnya dan engkau tidak hidup di dalam Dia. Maka pesan yang indah itu menyuruh kita juga tinggallah di dalam Yesus, supaya engkau masuk dalam bagian kuasanya yang sungguh luar biasa itu. Kita melihat peristiwa yang luar biasa ini. Kita disadarkan bahwa mengikut Yesus bukan main-main. Melalui khotbah ini kita juga melihat bagaimana semua peristiwa yang terjadi itu menjadi satu jalan untuk menyiarkan, memberitakan, mengabarkan kabar baik. Sebab ayat 20 dikatakan, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Segala peristiwa yang dilakukan oleh para rasul memiliki tujuan tertentu. Jika saat ini ada yang mampu menyembuhkan dan ada yang tidak mampu menyembuhkan, kiranya jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh. Iman si anu lebih kuat, iman si ini lemah, tidak berguna. Sebab karunia itu berbeda-beda. Ada karunia penyembuhan, ada karunia mengusir roh jahat. Ketika itu terjadi pada masa Rasul, semua itu dengan tujuan pewartaan kerajaan Allah, pemberitaan Injil. Lalu saat ini tidak bisa dengan mudah ketika kita melihat orang berdoa dan ia tidak mengusir roh jahat sekalipun ia menyebut nama Yesus, tidak bisa kita langsung katakan bahwa orang ini tidak beriman. Tidak bisa langsung kita katakan bahwa orang ini adalah orang-orang peniru-peniru atau orang yang palsu, orang yang tidak beriman. Tunggu dulu, sebab karunia berbeda-beda. Tetapi satu hal yang kita yakini, sekalipun kita tidak dapat mengusir roh jahat di dalam nama Yesus, kita tidak dapat melakukannya. Tetapi yakinlah ketika engkau memang hidup dan betul-betul percaya di dalam Yesus, roh jahat itu tidak akan mampu mengganggu engkau, tidak akan mampu mempermalukan engkau, tidak akan mampu seperti teks ini menelanjangi engkau. Ia tidak akan menyentuh engkau sekalipun engkau tidak mampu mengusir dia daripada orang lain. Paling tidak engkau sudah membentengi dirimu dengan menghidupi iman percaya dalam Yesus Kristus. Namun jika kita mampu mengusirnya, itu adalah karunia. Itu adalah karena Tuhan mengizinkan. Bukan karena kuasa kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kesombongan rohani kita dalam arti kita menyombongkan diri di hadapan orang lain, kita mampu mengusir setan. Bukan seperti itu. Semua terjadi karena kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Sekali lagi, pesan yang indah mengajarkan kita, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Katakan, aku tahu yang kupercaya dan aku hidup dalam iman yang benar akan Dia. Tuhan memberkati. Amin.